Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, semangat, dan siap untuk melanjutkan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 bersama dengan Ustadzah Nurul. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum belajar mari kita awali dengan berdoa. Ayo dibaca dengan khusyuk doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa kita diberi kelancaran dan kefahaman. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, berdasarkan gambar atau situasi yang diamati, siswa mampu menunjukkan kebiasaan baik yang sesuai dengan aturan di rumah dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi konsep penjumlahan dengan tepat, bilangan 11 sampai dengan 20. Nah, Ustazah akan bacakan sebuah cerita, silakan disimak dengan baik ya. Siti rajin belajar. Judulnya, Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti, anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, di dalam cerita ini diceritakan kegiatan malam hari yang dilakukan oleh Siti. Ya, Siti setelah sholat maghrib dia membaca Al-Quran. Lalu setelah mengaji dia mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu kalau Siti adalah anak yang taat beribadah dan rajin atau tekun belajar. Sekarang bantu Ustazah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai isi cerita. Apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib? Iya, setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Pintar sekali. Yang kedua, di mana ibu mendengarkan Siti mengaji? Di ruang mana tadi, Nak? Ibu mendengarkan Siti mengaji di ruang tamu. Selanjutnya, apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Apa yang dilakukan Siti tadi? Setelah mengaji, Siti mengerjakan tugas matematika. Yang keempat, mengapa Siti rajin belajar? Apa ya tadi alasannya kenapa Siti rajin belajar? Karena ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Apa judul cerita di atas? Apa judulnya tadi, Nak? Judulnya adalah Siti Rajin Belajar. Nah, itu tadi cerita tentang Siti, kegiatan malam hari yang dilakukan oleh Siti. Nah, sekarang bantu Ustazah untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, jadi di sini ada kalimat anak-anak, tapi kalimatnya masih kurang. Harus dilengkapi dengan kata-kata yang ada di sini. Kita coba jawab nomor 1 ya.
Matahari terbenam, hari mulai. Yang mana jawabannya? D. Malam. Matahari terbenam, hari mulai malam. Bintang nampak titik-titik di malam hari. Bintang nampak apa, Nak? Bintang nampak bersinar di malam hari. Siti anak yang taat titik-titik. Siti anak yang taat beribadah. Setiap malam Siti titik-titik pelajaran. Nah, berarti yang belum terjawab adalah mengulang dan tekun. Setiap malam Siti mengulang pelajaran. Siti belajar dengan tekun. Nah, begitu ya cara menjawabnya anak-anak. Jika ada soal yang kalimatnya rumpang atau kalimatnya tidak lengkap, silahkan kalian coba pasangkan dengan kata-kata yang sudah disediakan. Kalian cari yang cocok sehingga menjadi kalimat yang bisa difahami. Nah, tadi kita sudah membaca cerita tentang kebiasaan baik yang dilakukan Siti di malam hari. Sekarang mari kita coba mencari tahu mana gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari. Beri tanda centang pada gambar tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan apakah yang dilakukan Lani ini adalah kebiasaan baik di malam hari? Iya, kebiasaan yang dilakukan Lani ini adalah kebiasaan baik karena dia membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Ya, ini juga termasuk sunnah Rasul anak-anak. Jadi kalau kalian mau tidur, tempat tidurnya diserapi dibersihkan ya, dibersihkan dulu, itu termasuk sunnah Rasul. Selanjutnya, apakah yang dilakukan Udin ini termasuk kebiasaan baik? Oh iya, yang ini ya, Nak. Iya, yang dilakukan Udin adalah kebiasaan baik. Karena sebelum tidur, Udin membaca doa. Lalu, apakah yang dilakukan Udin ini adalah kebiasaan baik di malam hari? Iya, sebelum tidur, biasakan untuk membersihkan kaki dan tangan ya anak-anak. Jadi ketika nanti kita tidur, tempat tidur kita tetap bersih karena tangan dan kaki kita sudah dibersihkan. Selanjutnya, apakah yang dilakukan Udin ini adalah kebiasaan baik di malam hari? Iya, itu juga kebiasaan baik. Pastikan sebelum tidur anak-anak menggosok gigi agar kuman-kuman yang ada di mulut kita ikut hilang dan kita tidur dengan nyaman. Jadi, dari gambar-gambar ini ada 4 kebiasaan baik di malam hari. Yang pertama, membersihkan tempat tidur. Yang kedua, berdoa sebelum tidur. Yang ketiga, mencuci kaki dan tangan. Yang keempat, menggosok gigi sebelum tidur. Nah, sekarang di sini ada soal cerita ya anak-anak. Ustazah akan bacakan. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku. Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Ayo coba kita hitung bersama. Nah, jadi di tas tadi ada 4 buku. Ya, ada 4. Lalu di tas, di rak buku ada 7 buku. Nah, jadi ditambahkan atau dijumlahkan. 4 ditambah 7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Atau anak-anak, Ustazah punya cara yang lebih mudah. Silahkan angka yang besar disimpan di kepala. 7 ya, angka 7 ini
Angka yang besar disimpan di kepala. 7, lalu di tangan kita simpan angka yang kecil, 4, ya. Angka yang kecil ada 4. 7 ditambah 4, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11. Ustazah ulangi lagi. Angka yang besar disimpan di kepala, angka yang kecil disimpan di tangan. 7 ditambah 4, 7, 8, 9, 10, 11. Jawabannya adalah 11. Nah, selanjutnya ada soal cerita lagi. Di piring ada 6 potong pisang goreng. Ada 6 potong pisang goreng ya. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. 6 ditambah 6. Berapa banyak pisang goreng di piring sekarang? Mari coba kita hitung. 6 yang pertama ditaruh di sini, selanjutnya buat angka 6 di jari. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jawabannya 6 ditambah 6 adalah 12. Ya, kita coba hitung sekali lagi anak-anak. 6-nya disimpan di kepala, 6-nya lagi disimpan di tangan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jawabannya 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.